Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil analisis kami terhadap salah satu masalah kebijakan publik yang berjudul bangunan di atas sungai di soal warga Pemkab Sukoharjo didesak untuk turun tangan. Perkenalkan, nama saya Devina Putri Anjani dengan NIM 230406746165. Perkenalkan, nama saya Konita Salsan dengan NIM 230406746166. Saya Nurbadia Sadita Triapsari dengan NIM 2304067468. Saya Cynthia Aisyah Manusi dengan NIM akhir 179. Perkenalkan, nama saya Atayumna Eka Sari dengan NIM 230406746167. Pada soal yang pertama ada identifikasi mahasiswa terhadap sebuah masalah publik yang mereka pilih. Masalah publik ialah pelanggaran garis sempadan jaringan irigasi oleh bangunan komersial. Pada teks di atas, identifikasi masalah publik terkait pelanggaran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Permen PUPR nomor 2015 tentang penetapan garis sempadan jaringan irigasi di sekitar Kali Janes, wilayah Mendungan, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo. Bangunan-bangunan permanen yang berdiri di dekat sungai tersebut diduga melanggar peraturan tersebut, dengan beberapa diantaranya digunakan untuk kepentingan komersial. Dampak dari pelanggaran ini mencakup potensi penyempitan sungai yang beresiko memicu banjir dan masalah lingkungan lainnya. Selain itu, pembiaran dugaan pelanggaran ini juga menciptakan ketidakpastian terkait keamanan dan hak-hak warga sekitar yang berpotensi terkena dampak banjir dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, masalah ini memerlukan sebuah tindakan penegakan hukum dan pengawasan lebih lanjut dari pihak berwenang, serta peran aktif masyarakat dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan yang ada. 2. Identifikasi hal-hal yang menjadi penyebab dari masalah publik tersebut, yaitu berdirinya bangunan permanen yang berdiri kokoh dengan jarak rapat itu berpotensi memicu bencana banjir akibat penyempitan sungai. Bangunan-bangunan tersebut juga banyak yang digunakan untuk kepentingan komersial. Penyempitan Kali Janes ini berdampak besar, tidak hanya di wilayah Sukoharjo, tapi juga wilayah di kota Solo, karena letaknya yang bersebelahan. Ketika hujan deras ditambah dengan kiriman air hujan dari Boyolali, wilayah Kecamatan Laweyan, Solo juga akan menanggung banjir yang terjadi. Soal nomor 3 yaitu mengidentifikasi kebijakan publik apa yang sudah dibuat untuk mengatur atau menyelesaikan masalah publik tersebut. Pemerintah telah menetapkan kebijakan tentang penetapan garis sempadan jaringan irigasi dalam bab 5 pasal 20 ayat 2 Permen PUPR nomor 20 2015 tentang penetapan garis sempadan jaringan irigasi. Disebutkan dalam keadaan tertentu sepanjang tidak mengganggu fisik dan fungsi jaringan irigasi. Sempadan jaringan irigasi dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain, yang mana dalam isi Permen PUPR tersebut dimaksudkan bangunan yang diperbolehkan untuk kepentingan masyarakat umum, bukan bangunan pribadi atau untuk keperluan komersial. Yang keempat, ada kendala dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam konteks penetapan garis sepadan jaringan irigasi, adapun kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah tentang penetapan garis sepadan jaringan irigasi, yaitu 1. Keterbatasan sumber daya, baik dari segi teknis, manusia maupun biaya, mungkin akan mengalami kesulitan dalam memahami dan mematuhi ketentuan penetapan garis sepadan jaringan irigasi. Yang kedua, keterbatasan informasi. Keterbatasan informasi tentang garis sepadan jaringan irigasi dapat menyebabkan kesalahpahaman dan pelanggaran garis sepadan. Keterbatasan informasi ini dapat menyebabkan ketidakjelasan atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan kebijakan. Yang ketiga, ada keterbatasan komunikasi. Kurangnya komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat dapat menyulitkan dalam menjelaskan tujuan dan manfaat dari penetapan garis sepadan jaringan irigasi. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaksetujuan atau resistensi dari masyarakat. Yang keempat, keterbatasan partisipasi masyarakat. Jika masyarakat tidak dilibatkan secara aktif dalam proses penetapan garis sepadan jaringan irigasi, hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap kebijakan yang diterapkan.
Untuk soal yang kelima, ada alternatif rekomendasi untuk penyelesaian masalah tersebut. Yang pertama, Lembaga Penyelamat Aset dan Anggaran Belanja Negara Republik Indonesia diharapkan dapat melakukan investigasi lebih mendalam, yaitu dengan mendata bangunan-bangunan yang berada di atas sungai atau sempadan yang ada di wilayah Sukoharjo. Yang kedua, meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Balai Besar Sungai Wilayah Bengawan Solo, BPBD Sukoharjo, dan instansi terkait lainnya untuk mengambil langkah konkret dalam mengatasi penyempitan sungai dan potensi bencana banjir. Yang ketiga, menggalakkan kampanye edukasi dan kesadaran lingkungan kepada masyarakat sekitar Kalijenes. Ini termasuk tentang dampak negatif dari pembangunan tidak sesuai aturan terhadap lingkungan dan risiko bencana yang dapat timbul. Lalu yang terakhir, memastikan penegakan hukum sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2015 tentang penetapan garis sempadan jaringan irigasi. Pihak berwenang perlu mengambil langkah tegas terhadap bangunan yang melanggar regulasi tersebut. Sekian hasil analisis dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.